Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengawasan terhadap kas. Saya Rudi Abdullah SE MMA KCA. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baiklah, kita masuk pada materi kita, yaitu pengawasan terhadap kas. Jadi kas ini adalah alat pembayaran yang sah dan memiliki dua kategori, yaitu tersedia dan bebas. Tersedia berarti kas harus ada. Jadi kas itu harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan bebas dalam artian setiap item dapat diklasifikasi sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominal. Jadi kas meliputi uang tunai atau kertas dan logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash on hand, dan yang ada di bank atau uang yang disimpan di bank, cek, demand deposit, dan money order, dan lain-lain. Oke, next ya. Kas sifat dan kriteria kas, yaitu aktiva tetap tidak produktif. Yang kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan. Aktiva tapi tidak produktif. Ini artinya bahwa begini, umumnya untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle cash. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan atau persediaan dan piutang dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Jadi dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Kalau yang satu itu tidak memiliki identitas kepemilikan, artinya begini, jadi tidak memiliki identitas kepemilikan ini sehingga mudah dipindahtangankan. Jadi kalau umpamanya kayak kas, kayak uang itu kan tidak ada itu tertera nama siapa, jadi sangat mudah sekali dipindahtangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen itu harus yakin bahwa setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Yang pertama. Yang kedua, semua uang yang harusnya diterima benar-benar diterima. Yang ketiga, tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Jadi sangat penting yang namanya perencanaan dan pengawasan kas. Oke, selanjutnya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Yang pertama, sertifikat deposito atau certified deposito atau CDS. Nah, ini adalah sertifikat deposito harus diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek, bukan kas. Sebab sertifikat deposito dapat dicairkan apabila telah jatuh tempo. Hal ini berarti ada batasan penggunaan kas itu sendiri. Yang selanjutnya, cek mundur. Cek mundur ya. Cek mundur ini cek yang dapat diuangkan pada tanggal yang tercantum dalam cek tersebut. Cek mundur dapat diklasifikasikan sebagai kas yang telah tanggal di kas setelah tanggal cek tersebut dapat diuangkan. Itu untuk cek mundur. Selanjutnya, cek kosong. Cek kosong atau non sufficient fund yaitu terjadi karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek tidak mempunyai dana. Cek dalam keadaan rusak atau kesalahan informasi yang tercantum dalam cek. Item ini lebih tepat dilaporkan sebagai piutang daripada kas.
Selanjutnya dia dibayar di muka. Item ini seperti perangko, uang muka karyawan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, lebih cepat dilaporkan sebagai biaya-biaya dibayar di muka daripada kas. Yang selanjutnya, bank overdraft. Bank overdraft terjadi karena pemilikan dana, terutama biasa disebut dengan deposan. Di sini menulis cek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang disimpan di bank. Item ini dilaporkan sebagai utang lancar ya. Selanjutnya, cek yang belum dikirim, under lever check. Cek yang telah dibuat tetapi belum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima. Jika pada tanggal neraca terdapat item seperti ini, maka dapat diklasifikasikan sebagai kas. Selanjutnya, saldo kompensasi atau compensating balance. Menurut merupakan saldo minimum yang harus dipertahankan di bank sebagai jaminan atas jumlah dana yang dipinjam. Saldo kompensasi harus diungkap dalam catatan atas statement keuangan perusahaan. Itu beberapa yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. Mari kita lihat selanjutnya bagaimana sih manajemen kas ini. Manajemen kas ini didefinisikan sebagai pengoptimalisasi penggunaan kas sebagai aktiva ya. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi dua. Yang pertama berkaitan dengan likuiditas, yang kedua berkaitan dengan earning. Nah, likuiditas itu adalah manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Sedangkan earning, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomi. Itu manajemen kas kaitannya dengan likuiditas dan earning. Selanjutnya kita berbicara tentang perencanaan kas. Di sini aspek utama perencanaan kas itu adalah menyusun anggaran kas. Manajemen harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas, yaitu berkaitan dengan pembelanjaan. Dari kegiatan penggunaan kas, pengoperasi dan penginvestasi. Dengan kata lain, manajemen harus membuat cash inflow dan cash outflow dan balance dan balance atau saldo. Di sini agar tujuan tercapai ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Kita mulai dari yang menentukan sumber penerimaan kas. Jadi begini, misal kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, pengeluaran dan obligasi, itu yang menentukan sumber dari penerimaan kas. Sedangkan yang menentukan rencana pengeluaran kas misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan pembayaran gaji karyawan. Nah, berdasarkan hal tadi, maka manajemen dapat memberitahukan seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur itu tadi. Oke, kita next. Sistem pengendalian internal terhadap kas, yaitu semua sarana, alat, mekanisme digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, mengamankan, mencegah pemborosan dalam penyalahgunaan kas. Yang kedua, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas. Yang ketiga, mendorong tercapainya efisiensi. Serta yang keempat, dipatuhi kebijakan manajemen tentang kasnya itu sendiri. Nah, pengawasan internal, yang pertama itu pengawasan akuntansi, yang kedua pengawasan administrasi. Kalau pengawasan akuntansi ini berkaitan dengan
pengamanan kekayaan perusahaan, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi itu. Kalau pengawasan administrasi ini berkaitan dengan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap kebijakan manajemen perusahaan. Oke, kita lanjut. Ini prinsip yang berkaitan dengan pengawasan akuntansi. Karyawan jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. Jadi karyawan itu harus jujur. Terus yang selanjutnya, tanggung jawab yang terkait itu harus dilaksanakan oleh fungsi-fungsi terpisah. Jadi harus ada pemisahan ya. Yang selanjutnya, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi pelaksana. Yang selanjutnya, catatan akuntansi yang memadai harus diselenggarakan setiap saat. Yang selanjutnya, melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. Adanya sistem otorisasi, adanya kebiasaan yang berkaitan dalam perusahaan. Ini prinsip yang berkaitan dengan pengawasan dalam akuntansi. Mari kita lihat akuntansi terhadap kas. Untuk menampung transaksi yang menyangkut kas dalam perusahaan diselenggarakan akun atau rekening berikut: kas kecil dalam kurung bank, kas, dan selisih kas. Mari kita lihat kas kecil. Kas atau bank. Kas atau bank ini digunakan untuk menampung transaksi penerima dan pengeluaran kas melalui kasir di dalam perusahaan, termasuk penerimaan dan pengeluaran terkait dengan setoran tunai ke bank. Itu kas atau bank. Sementara kas kecil ini merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin ya. Jadi sifatnya rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil yang jumlahnya dibatasi ini secara periodik atau setiap uang kas kecil hampir habis diisi kembali. Jadi biasanya ini per bulan ya. Yang selanjutnya selisih kas. Selisih kas ini digunakan untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan case of name. Case of name itu pemeriksaan terhadap kas ya, dengan jumlah kas menurut catatan pembukuan. Hal ini bersifat sementara saja sebab terjadi selisih ditemukan. Ini kas kecil atau petty cash adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin perusahaan dengan jumlah yang relatif kecil. Di sini metode pencatatan kas kecil ini ada dua, yaitu dengan sistem dana tetap atau impress fund system dan sistem dana berfluktuasi atau fluktuasi fund system. Sistem dana tetap ini di sini pembentukan dana kas kecil, di mana kasir kas kecil diberikan sejumlah uang pada saat kas kecil hampir habis. Kasir kas kecil membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi besarnya kas kecil selalu sama tiap waktu. Oke, selanjutnya sistem dana tetap. Jadi di sini pembentukan dana kas kecil dalam kasir kas kecil diberikan sejumlah uang pada saat hasil hampir habis. Tadi sudah ya. Oke, contohnya di sini begini. Pada tanggal 1 September PT Fata memberikan dana kas kecil sebesar 250.000. Berikut di bawah ini perincian dana kas kecilnya. Saya geser sedikit ya. Nah, ini daftar perincian dana kas kecil. Jadi dana kas kecil ini harus jelas perinciannya. Ini adalah perincian dana kas kecil
dari nomor 1 sampai nomor 9. Transaksinya dia masuk tanggal 20 Desember dan terakhir selesainya tanggal 31 Desember. Jumlah kas kecilnya sama ya. Saya dikasih 250.000 ya, pasti ujungnya juga 250.000, jangan beda. Nah, ini jurnal yang dibuat 1 Desember pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya dicatat pada tanggal 1 Desember dana kas kecil, yaitu dana kas kecil pada kas yaitu 250.000. Tanggal 20 Desember pengisian kembali dana kas kecil, yaitu biaya-biaya selisih, biaya-biaya pada selisih dan bank. Itu bisa dilihat. Yang selanjutnya tanggal 31 Desember mencatat biaya-biaya periode 20 sampai 30 Desember dan pengisian kembali dana kas kecil. Itu berkaitan dengan transaksi-transaksi pada bank. Nah, mencatat biaya periode jurnal yang dibuat selanjutnya, dimisalkan pada tanggal 31 Desember tidak dilakukan pengisian kembali dan hasil cash of name menunjukkan informasi yang sama dengan contoh di atas, maka 31 Desember mencatat biaya periode 20 sampai 31 Desember dan tidak dilakukan pengisian kembali dana kas kecil. Ini adalah jurnalnya. Jadi semua transaksi kembali dimasukkan ke dalam jurnal. Oke, kita next ya. Sistem dana fluktuasi. Kalau tadi dana tetap, ini sekarang dana fluktuasi. Sistem ini, akun kas kecil dipakai untuk mencatat transaksi yang dipengaruhi jumlah kas kecil, diantaranya berkaitan dengan pembukuan, berkaitan dengan pembentukan dana kas kecil, penggunaan dan pengeluaran dana kas kecil, pengisian dana kas kecil, penambahan dana kas kecil maupun pengurangan penarikan kembali dana kas kecil. Nah, ini berkaitan dengan sistem dana berfluktuasi. Pencatatan dilakukan segera setelah terjadi pengeluaran dana kas kecil, tidak ditangguhkan sampai dengan saat pengisian kembali dana kas kecil seperti sistem dana tetap. Akun kas kecil pada dasarnya harus menunjukkan saldo pada setiap saat sebesar jumlah dana kas kecil yang ada di kasir kas kecil itu. Oleh karena itu, maka sistem ini harus diselenggarakan buku jurnal khusus atau bikin jurnal tersendiri. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini kita lihat jurnalnya, semua transaksi dibikinkan jurnalnya seperti di jurnal yang dibuat ini ya. Ini bisa dilihat contohnya ya. Oke. Pada sistem dana fluktuasi ini, pada akhir periode harus dilakukan cash of name. Apabila dari hasil cash of name ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian atau biasa dikenal dengan adjustment. Nah, contoh pada tanggal 31 bulan 12 dilakukan cash of name dan ditemukan kasbon perjalanan dinas direktur sebesar 150, uang kertas 24.000 sekian, uang logam 6.000 sekian, perangko yang belum terpakai 3.000 sekian. Jadi totalnya adalah 184.000 sekian. Nah, coba kita lihat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya adalah persediaan perangko, uang muka, perjalanan dinas, selisih kas pada biaya pos dan kas kecil. Coba dilihat ya. Inti dari jurnal ini tidak boleh ada selisih, dalam artinya harus balance atau seimbang. Oke, selanjutnya kita next ya. Oh, sudah selesai. Jadi kesimpulannya di sini, penggunaan pengawasan terhadap kas
baik menggunakan dana tetap atau menggunakan dana fluktuasi, pada dasarnya kedua-duanya ini harus ada yang namanya pencatatan. Jadi di sini semua transaksi yang berkaitan dengan dana kas kecil harus dilakukan pencatatan. Jumlahnya sedikit, Pak. Iya, betul, jumlahnya memang sedikit, tetapi di dalam perusahaan ketika ada uang yang keluar berapapun jumlahnya harus jelas pencatatannya. Oke, untuk topik ini pengawasan terhadap kas, demikian yang menjadi poin atau materinya kita pada kesempatan ini. Itu saja hal-hal yang urgent. Apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang tidak dipahami pada poin ini, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.